Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ramadan Hidayat dengan NIM 209240148 dari kelas Administrasi Bisnis 4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan permasalahan administrasi di sebuah perusahaan, yaitu di PT Asuransi Jiwaraya Persero. Oke, lanjut. Tentang perusahaan. PT Asuransi Jiwaraya atau Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan merupakan perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 dengan nama Netherlands Indische Leven Verzekering and Liverton Maatschappij, atau bisa disingkat dengan NILLMIJ. Identifikasi masalah. PT Asuransi Jiwaraya atau Persero adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang perasuransian. Namun dalam perjalanannya, Jiwaraya mengalami berbagai masalah, termasuk masalah dalam pengelolaan administrasi. Masalah administrasi ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Beberapa permasalahan administrasi yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwaraya Persero. Yang pertama, masalah utama yang terjadi adalah fraud dalam dana pensiun. Fraud dalam dana pensiun atau manajemen PT Asuransi Jiwaraya Persero mengungkapkan bahwa telah terjadi fraud atau kecurangan data pengelolaan keuangan dana pensiun. Yang kedua adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan. Jiwaraya dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada, yang berujung pada pembatasan kegiatan usaha. Yang ketiga adalah investasi bermasalah. Berdasarkan hasil investigasi, pada tahun tertentu telah dilakukan transaksi saham bermasalah, bahkan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang keempat, keterlambatan penyampaian laporan. OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuaria tahun 2017. OJK mengenakan denda administratif sebesar 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan di tahun 2017. Dan yang terakhir, pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi yang tidak sesuai dengan kaidah. Pengelolaan administrasi data dokumen yang telah masuk di proses melalui tahapan-tahapan tertentu dalam menjalankan aktivitasnya seperti yang ada pada PT Asuransi Jiwaraya atau Persero, kantor wilayah Pekanbaru. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi asuransi pada kantor wilayah Pekanbaru menghadapi masalah, yaitu sering terjadi dokumen tidak dapat ditemukan kembali apabila dibutuhkan. Hal tersebut terjadi karena kurang ketelitian petugas dalam memasukkan dokumen. Oke, yang selanjutnya adalah relevansi masalah utama. Masalah-masalah administrasi ini sangat relevan karena mempengaruhi kepercayaan publik terhadap industri asuransi secara umum dan berkelanjutan bisnis Jiwaraya. Ketidakpatuhan terhadap GCG dan praktik manipulasi laporan keuangan menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal, yang berdampak pada kredibilitas perusahaan di mata investor dan pemegang polis. Penundaan pembayaran klaim juga mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola likuiditas dan memenuhi kewajiban. Analisis masalah. Yang pertama, penyebab masalah. Penyebab masalah administrasi di Jiwaraya sangat kompleks dan saling terkait. Yang pertama, tata kelola perusahaan yang buruk. Yang kedua, investasi beresiko tinggi. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, kurangnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi. Kedua, dampak masalah kepada pihak-pihak terkait. Dampak dari permasalahan administrasi Jiwaraya sangat luas. Yang pertama, kenanya nasabah, perusahaan, negara, dan stakeholder. Yang terakhir, solusi.
Untuk mengatasi permasalahan administrasi dan keuangan yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwaraya atau Persero, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lainnya adalah restrukturisasi perusahaan, penegak hukum, peningkatan pengawasan, perbaikan sistem administrasi, penyampaian kewajiban kepada pemegang polis. Pengembangan solusi. Hmm, Pengembangan solusi untuk Jiwaraya harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Yang pertama, implementasi GCG yang efektif, memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan efektif di seluruh organisasi. Penguatan pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan peran auditor internal dan eksternal dalam mendeteksi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan perusahaan. Peningkatan kompetensi SDM, memberikan pelatihan dan pemegangan kepada karyawan terkait denda tata kelola perusahaan, manajemen, risiko, dan kepatuhan. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi informasi kepada publik dan stakeholder, serta memastikan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkala. Dengan cara evaluasi berkala, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas solusi yang telah diimplementasikan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.